ikut ibadah mulu, apalagi tuh ceweknya bener-bener rajin dan pelayan Tuhan, ibadah terus. Begitu udah mulai ibadah, oke, married, diberkatin, selanjutnya biasanya ngilang. Yang paling sedih tuh biasanya Nggak ada galau yang positif. Ya udah nih saya Nggak pernah ada yang galau positif. saya tuh galau yang positif. Ya. lu berapa bulan gomelin lu, manis lu di TV kalau ngomong. Penasaran kan? Oke, ini kita impor langsung dari negeri Sumatera. Oke, kita tampilnya. Ini dia Mamakwati. Ayo dong, Mamakwati. Ini dari ini ya, New Zealand kayaknya anggur ya dia. Nah, oke. Untuk pertanyaan yang pertama, saya nanya lagi. Lebih sayang yang sekarang apa yang dulu? Yang usang lah. Takut. Terus yang sekarang mah nggak usah diomongin. Nggak bisa diomongin. Iya, batu maksudnya. Karena masih gedeg. Bahaya. Oke, saya mau nanya nih, Mama Kwate, ini kan kita lagi ngebahas mengenai akhir cerita cinta. Kita rata-rata galau. Kalau dari segi cewek nih, pasti kan cewek rata-rata curhatnya sama cewek. Kalau untuk misalnya ada yang curhat, kalau misalnya ada yang ngomong, gue udah habis-habisan nih sama cowok gue. Kalau gue nggak putusin, gue makan hati terus. Cuma kalau gue putusin, gue udah habis-habisan. Gue udah rugi segala-galanya. Orang lain nggak akan ada yang mau terima gue lagi. Si cowok ini udah, aduh, abis dah pokoknya gue udah sama dia. Nggak mungkin gue putusin. Nah kalau gitu tuh gimana tuh biasanya? Dari segi apanya dulu? Secara pandangan secara wanita dan secara kitabiahnya. Kalau seperti itu kitabiahnya gitu. kayak tadi Bapak Gembala itu yang sudah gak pernah galau itu udah jawab ya. Yang udah pernah galau. Kalau secara wanita deh. Secara wanita ya mungkin ya ada beberapa orang juga sih yang suka curhat yang seperti itu. Nah, kan badannya karena gue udah gak ada harganya dah, gue mau udah habis dah. Diskonnya. Jadi suruh diskon aja. Terus apa yang harus kita lakukan dengan seperti itu? Kalau gitu? saya sih biasa ngomong. Ya, ada juga sih dulu yang curhat laki-laki dulu yang pernah ninggalin itu. Yang pergi, saya selalu saranin, jangan pernah menghindar dari masalah. Seperti tadi Kyong bilang kan, itu kan bagian proses hidup. Bagian proses hidup yang harus kita lalui. Gimana makanya biar nggak galau atau makanya biar nggak bete, pacaran itu kalau udah dewasa jangan masih anak kecil. Nah kalau masih anak kecil, nah ini dia nih tugas bapak ibu gembalanya susah banget, berat ngalahinnya supaya mereka ini positif di dalam menghadapi kegalauan mereka. Kalau secara cewek pasti banyak yang bilang atau mungkin mereka susah menyadari bahwa namanya cewek itu mereka itu berharga, mereka itu mahal. Tapi kayaknya cewek gampang ini kok move on. Cewek gampang move on ya. Tapi bagaimana tuh kalau seandainya udah habis-habisan dia maaf kata nih. Kita mau diapain? Mungkin jahitin lagi. Ya masalah begini, kayak kasus yang tadi kata Richard bilang, kalau seandainya cewek itu, maaf udah kata nih ini dewasa, dewasa ya, misalnya udah dia sudah berhubungan, udah ngerti lah, udah personal. Ya terus, tapi cewek cowoknya ini brengsek banget gitu loh. Kalau diputus, pilihannya putusin atau jangan? Ya putus lah. Tapi kan udah habis-habisan. Bisa. Cewek akan mikir, gua udah sampah, gua udah gak ada harga. Sekarang, zaman sekarang hari gini, lu masih bertahan di dalam neraka itu, seumur hidup lu seperti itu, putusin, lu move on dari keadaan lu yang begitu, cari yang lebih positif, yang bisa bawa lu hidup lu lebih baik lagi ke depan. Kira-kira kalau udah bekas gitu mau ada yang terima gak? Hari gini janda terdepan, betul nggak? Kasarnya mobil udah turun mesin. Kata bahasa kasar gitu ya. Iya. Enggak, maksudnya mungkin banyak teman-teman kita di luar sana yang sedang mengalami atau mungkin ada tahu. Ya, secara pribadi saya selalu ngomong. Ya mungkin ini lebih rohani kali saya ngomong. Sekalipun lu udah habis-habisan,
tetap lu minta ampun, hidup lu berharga. Jangan sampai lu ngelakuin yang enggak bener. Lu meratapi, nangisin, lu diputusin, nggak akan kembali. Atau mungkin itu cowok masih brengsek sama lu putusin, lu tinggalin. Hidup lu berharga, jangan lu tinggal di lumpur yang situ terus. Lu harus move on, lu harus bangkit. Kalau saya sih ngomongnya begitu. Mungkin nasihatnya sambil unyong-unyong kan nasihatnya. Jambak gitu judulnya. Kesikut. Hidup lu berharga gitu Enggak kan. sih, cuma Sadar. nah itu dia. Ya nggak mungkin saya suruh lu gamparin cowok lu, nggak mungkin. Bener, jadiin masa lalu tuh sebagai pembelajaran. Enteng menurut lu sekarang mah, cakep lu. Di TV doang. Tapi betul ya, kalau nggak Jadi dari galau masalah. yang kemarin-kemarin lu mana ada kiong-kiong Kalau yang kita sekarang. nggak tahu apa yang salah, gimana kita tahu apa yang benar? Semoga Tapi lu jangan jerumusin juga itu. Enggak lah. ya semoga kalau next nggak jadi jangan galaunya. Berarti kan udah sekolah galau duluan kan. Berarti nggak terulang lagi seperti dulu. Iya, Gitu. galau itu pasti gelisah. Iya. Keadaan yang nggak nyaman. Ya memang setiap orang pasti pernah ngalamin galau. Tapi jangan lu duduk diam di dalam kegalauan lu. Lu harus bangkit, men. Saya mau nanya nih satu lagi nih. Ini mungkin bukan border apa, batasannya tipis nih. Kalau cewek matre, Realistis. Cewek matre nih. Realistis. ini pembatasnya adalah materialistis sama realistis nih. Realistis dalam artian memang harus tuntutannya seperti itu. Jangan lu bilang gua minta makan, lu bilang gua matre. Jangan lu bilang gua beli sendal jepit swallow, lu bilang gua matre. Ini kan ada pembatasnya nih. Kalau matre yang bener-bener matre gitu, maksudnya gue cuma mau nyari cowok yang kaya. Ini kaya nih, besok ketemu yang kaya lagi, gue hajar lagi yang kaya, gue cari yang kaya lagi. Cewek matre itu dosa apa enggak? Kalau dibilang cewek matre dosa, tapi kalau realistis enggak. Ngerti nggak? Ngerti. Paham. Realistis gini. Makanya suka ada meme-meme bilang gini, jangan kau bikin wanita menangis karena di balik air matanya ada banyak duit yang berceceran. Maskara berapa? Berapa? Ya, lu orang kan maunya ceweknya cantik. Nah, dia dandan tuh mahal. Nah, itu realistis. Tapi kalau materialistis itu beda lagi. Materialistis ketika lu lagi dalam keadaan kere, lu ditinggalin. Nah, itu matre. Tapi nggak jarang lu cewek yang maksudnya sorry ya, berada di dalam kondisi yang serba kekurangan. Kemudian dia rela melakukan apa saja, yang penting gue dapet duit, yang penting gue dapet cowok yang kaya. Kemudian kalau kita tanya, dia bilang ya untuk mengejar kepuasan dan lain-lain, gue supaya berkecukupan dan lain-lain. Sebetulnya kan, ya kalau dilihat dari segi itu, berarti lebih arahnya mungkin materialistis yang Lala maksud yang seperti itu yang salah. Iya, kalau lu mau berkecukupan kerja dong. Oh, benar. Ini masa mau ngejar cowok? Cewek Mau makan Kerja. enak, maunya Iya, kerja dong. Kerja. Tapi kalau ibaratnya dia dapet cowok yang mapan, ya rezeki lah. ya rezeki. Pasti itu juga mungkin pertemukan dia dengan, karena dia mungkin orang baik, kita nggak tahu seperti apa. rahasianya Cucunya Tuhan yang lah. punya UPH. Iya. Ngeri. Terus untuk menyadari bahwa wanita itu berharga di mata Tuhan, bukan hanya ini kita cocok secara wanita ya, untuk menyadari dan mengeluarkan bahwa untuk ngasih tahu gitu, kita ini berharga buat Tuhan, apalagi wanita juga gitu. Itu caranya gimana untuk kita bisa menyadari gitu? Banyak kan orang yang salah satunya mungkin insecure, minder, aduh gue jelek nih, aduh gue gendut nih, aduh gue nggak pantas nih. Nah untuk menghargai itu gimana? Iya. Kalau secara posisi cakep ngomong mah gampang, ya iya lu Duit. cakep, lah gue gitu. Duit pasti cakep, maunya dia jadi cakep loh. Nah. Nih menyadari berharga secara apa nih? Secara realnya atau secara Alkitabnya? Ya, dua-duanya deh. Oke deh. Pertama, lu tinggal nanya ginjal berapa satu? Iya benar. Hijau. Jantung berapa satu? Nah, lu oksigen berapa satu? Nah, lu seluruh anggota tubuh lu tuh kalkulasi tuh berapa duit. Nah, lu Ginjal 1,6 berharga. M. Lu berharga. Nah, lu kan belum stop hidung lu bernafas, lu belum stop jantung lu berdetak. Lu bersyukur, lu tuh paling mahal. Dan yang bagian yang seterusnya, berharganya lu. Tuhan udah tebus lu, Tuhan udah angkat lu. Masih lu ngerasa diri lu paling gak oke, masih insecure, masih ngerasa minder. Minder itu dosa.
Hah, masa sih? Dosa loh, kenapa? Bisa minder mulu lu, saya orangnya kan nggak Lu pede. menghindar, bukan Saya orangnya minder. maluan. Kenapa minder jadi dosa? Kenapa? Karena dia nggak mensyukuri apa yang Tuhan udah kasih. Berarti kalau pemalu, Padahal dia kaya banget. Oh. Kaya banget loh, kata Cengli, artis itu benar, kayak cengli. kaya banget. Yang di kalau gitu saya mulai sekarang saya nggak mau jadi orang yang pemalu ah. Saya kan pemalu. Jangan malu-maluin Berarti itu juga dosa ya, ya? jangan malu-maluin. Iya benar juga. Oh iya bener ya kalau ya. Benar. Ya itu cara gampangnya Cara untuk kita gampang. tahu kalau kita ini Benar juga, ginjal berapa duit lu dijual Ya, apa lu tinggal gimana? jual. Ginjal gua udah rusak berharga lagi. lu. Ya, itu. Kalau secara Satu mata lu hitung-hitungan, berapa? Iya, secara hitungan tuh lu Di berharga. sini ginjal rusak, Jangan yang kata paru berharga, rusak, jantung rusak. Jangan kata nih. Yang kata kan berarti semua orang itu berharga dong. Iya, Bener gak? benar. Cewek cowok berharga, berarti sama juga begitu. Tapi kalau ada yang ngerasa gue udah diapa-apain di semua, gue udah nggak berharga, gue udah nggak berharga. Pokoknya udah habis-habisan Iya. seperti yang tadi itu nggak berharga. Ya kembali lagi seperti tadi firman Tuhan, seenggak berharganya lu, Tuhan ngasih nyawa buat lu supaya lu itu bangkit. Tuhan kasih nyawanya lu. Tapi rata-rata ya Atau 80% cewek zaman sekarang udah nggak terlalu mikirin gitu kan. Ember. Kenapa sih? Udah nggak tahu udah nggak Ya, peduli seperti ya. tadi, perkembangan zaman. Iya. Apalagi anak-anak Ya, Yang kayak terlalu gitu-gitu ini. zaman sekarang zaman sekarang Hati-hati, ngerasa udah memang. kayak lumrah ya. Apalagi lihat aja di Biasa media ya. sosial bisa cium-ciuman bisa apa. Benar. Mungkin Apa, bisa memikir panjang. keedukasi tentang dosa kali ya. Ya dan kata gini, Keagamaan karena seperti masuk. tadi ya, seperti yang podcast kita sebelumnya, karena memang perkembangan zaman ini, dunia modern, Indonesia, orang-orang Indonesia, orang-orang timur ini Ketimuran. mengadopsi Orang gaya hidup barat. luar sana, orang barat Kayak bagaimana. udah biasa Jadi, aja kayak kumpul kebo. Ini orang kayak Jepang ya. kadang-kadang kita bisa melihat bahwa masih sekolah aja, ya kan tetap ya kan pesta seks gimana, bayangin aja di mana pola pikirnya. Bahkan belum lama ini ketangkap lagi pas seks sesama jenis lagi, ya kan lagi masa pandemik ini sesama jenis pengen otaknya taruh di mana. Bayangin pakai GT man lagi kolornya. Oh enggak ya, salah ya di atasnya. Kayaknya gue gak mau pakai GT men. Makanya Gue nggak pakai gitu. Kalau di Alkitab ada nggak sih? apanya tuh? Yang maksudnya yang ceweknya nggak bener gitu, atau yang maksudnya udah manfaatin segala macam cara, atau yang ada nggak sih cerita-cerita yang kayak begini? Si Rahab ya. Iya banyak sih ada juga. Ya nggak sih. benar tapi jadi benar. Udah Ada. habis-habisan tapi jadi benar. Ada. Ada loh. Jadi tapi sebenarnya kalau dilihat ya, maksudnya begini, kalau ada orang nggak usah ini dah, kalau orang yang kalau bicara soal habis-habisan lah ya, nggak usah jauh-jauh. Di Alkitab pun juga ada kok Yakub lah gitu dari pihak cowok. Yakub itu bekerja habis-habisan loh, hanya untuk mendapatkan istrinya Si Rahel. Rahel. Ya kan pujaan hati, Rahel tuh cakep. pujaan hati. Kayak lagu ini. Kangen men dong. Mengapa? Iya ya, tapi ditipu pulang balik. Iya loh. Ditipu. Dia habis-habisan loh, Demi- bekerja 7 tahun, atau tambah lagi 7 tahun lagi. Bekerja hanya untuk mendapatkan Si Rahel. jantung hati si Rahel. Ditipu. Itu Ya cewek kan? jahat dong dari dulu. Ya, Eits. bukannya Bukan jahat. ceweknya yang ceweknya. tipu ya. Tapi Itu memang pada bapak saat itu, ini. saat itu memang bukan itu, tapi memang kita bisa melihat apa ya? Itulah bahwa di dalam firman Tuhan pun Cewek juga yang nipu itu habis-habisan banyak. Ya kalau cewek yang nipu masih Simpson, si Delila Iya, itulah si yang Delilah. kemarin itu. Kalau dia kenapa sih nipunya? Dia kan karena Tujuannya untuk tujuannya apa? kan karena dia diiming-imingin, karena kan pada saat itu kan lu kalau seandainya bisa jadi Simpson lo, Iya. bisa itu pokoknya lu akan menjadi Hidup cewek ini aja. yang paling hebat, pokoknya lu punya ini ya kan, supaya kita lu jadi cewek bisa menguasai gitu ibaratnya kan. Pada saat itu kan Ambisi. bahwa iya Filistin sama Israel perang, bahwa itu kan perempuan Filistin juga bagaimana ya kan, bener ya, nggak Iya. boleh pokoknya Simpson nggak boleh tidur ambil perempuan asing, kan itu firman Tuhan. Pada saat itu apa, karena lagi perang gitu. Nah si Delila itu memanfaatkan, pokoknya mendapatkan iming-iming apa semuanya, pokoknya lu habisin Simpson, pokoknya lu akan mendapatkan imbalan yang luar biasa gitu. Maka ada kayak begitu, cewek kayak begitu ya. Matre. Bukan matre Dia lagi. bilang matre. Batre. Ya. Matre sih ya. Ya dia kata begitu, gitu pokoknya. Ya firman Tuhan pun juga bilang kok bahwa
akar dari segala kejahatan kecintaan uang gitu. Kalau seorang udah cinta duit mah jangankan cewek, cowok juga banyak sekarang. Iya. Banyak cowok matre juga menjual kegantengan kan begitu ya kan. Cowok jadi gigolo juga banyak. Iya. Iya ya, jadi Cowok jadi cowok gigolo, bukan kan? cewek ya. Menjual kegantengan. Saya suka cowok. Nih, menjual kegantengan kan kayak begini. Iya. Ya kan? Kayak begini. Mas. Menjual kegantengan hanya untuk menjual dirinya mendapatkan uang. Banyak sekarang ya kan mengejar cewek-cewek yang kaya-kaya untuk Tante-tante girang. dikelorotin. Bukan tante-tante girang tapi cewek-cewek yang Mama-mama girang. cewek-cewek borju. Wah, cewek itu maaf kata ya, mungkin cewek itu nggak pede kayak tadi ya, insecure atau gimana. Tapi Tapi punya dia duit. banyak duit banyak. Oh, dia deketin di cowok ganteng itu. Tujuannya untuk nguras. Itu kan banyak juga kayak begitu. Iya. Ada. Karena Zaman sebetulnya Teman saya juga begitu. faktornya maunya Saya punya kepuasan teman diri begitu. sendiri. Iya, teman. Saya punya teman begitu. Dia ganteng cowok, tapi begitu. Suka melorotin duit cewek. Gitu. Dia cari, Hati. dia cari cewek yang dilihat keluarganya wah, orang kaya nih, rumahnya gede nih apa gimana. Tetapi dilihat, wah ini ceweknya kayaknya nih kalau gue deketin pasti kelepek-kelepek nih karena lihat mukanya pas-pasan gitu, mungkin kayak nggak pede. Deketin sama dia bisa dapat, duitnya banyak. Wah, temen saya juga Hati-hati ada. Itu namanya tuh, laki-laki di luar sana jangan kayak gitu iya, ya. namanya Bahaya. teman saya bilang itu ATM berjalan. Wah, Jadi kapan aja dia mau minjem duit Tarik terus. bisa dapat duit. Disebutnya ATM berjalan. Keren ya. Sebagai Jadi cewek, itu tuh bukan 1-2 aja loh, banyak loh. mungkin sebagai cewek, sebetulnya kriteria utamanya apa sih? kriteria itu utama apaan? Untuk misalnya sebagai mencari pasangan yang wajib deh kriteria paling utama. Kalau dari segi agama, takut akan Tuhan, udah pasti. Seiman gitu ya. Seiman. Tapi mungkin pada umumnya cari laki-laki yang bertanggung jawab dan yang mau bekerja. Lu sekaya apapun tapi dia pemalas, itu habis. Tapi kalau dari nol kalian berteman, teman dekat, tapi dia rajin kerja, itu bakal bisa jadi kaya. Cari laki-laki yang bertanggung jawab dan mau bekerja, udah itu aja. Dulu- Plus takut akan Tuhan, wah udah. Dulu Kerry masuk kriteria yang mana semuanya? Nggak ada saya. Saya cuma ada rohani aja. Takut akan Tuhan dan seiman. Iya paling pertama ya. Dia bilang 1-2-nya aja. 3-4 belakang. Tapi jangan salah loh, kalau takut akan Tuhan udah pasti rajin. Rajin saya. Kenapa? Orang malas berarti ya nggak takut akan Tuhan. Rajin ngerjain dia. Ini berarti tipsnya ya buat cowok buat nyari cewek. Ambil yang 1-2-nya aja deh nih. Tapi itu udah mewakili loh, takut akan Tuhan itu berarti dia udah gak males. Tuhan udah Iya suka orang sih, malas. benar. Malas dosa gak? Dosa. Oh, berarti- Iblis aja gak demen orang malas apalagi Tuhan. Oh berarti kalau ngambil kriteria 1-2 dia berarti udah pasti dapat yang 3-4 ya nih ya? Iya dong. Sebiasanya. Takut akan Tuhan, udah pasti kalau dia orang takut malas akan aja Tuhan. kata Tapi kalau ada pilihan nih, ganteng tapi nggak berapa takut sama Tuhan, mukanya rusak tapi takut sama Tuhan. Itu enggak dua-duanya. Sekarang kalau cewek dihadapkan sama seperti itu kan, jadi beban nih. Biar rawati aja deh, kalau disalah ya biar rawati aja. Ganteng dulu nanti dibimbing. Nah, kan, nah, oh iya, Kalau betul loh. banyak kan duit gitu loh. operasi. No, no. Nggak boleh. No, banyak kan begitu loh kayak. Jadi dia akan memilih, cewek akan memilih cowok yang ganteng dengan target nanti gua tarik supaya ngikut sama gua. Tapi biasanya kalau cowok ganteng itu cewek pasti di bawah tekanannya dia. Itu cewek itu akan bucin. Kenapa? Gue takut kehilangan dia. Nah. Gue diidola-idolain. Jadi dia akan ngikut sama tuh si ganteng. Kalau saya bilang lebih baik gak usah cari ganteng deh. Kalau menurut saya jawabannya Ganteng itu relatif, itu bisa cari yang dikelas. C, cari yang C itu kan A, B, pasti ada C lah. Bukan, maksudnya itu benar loh yang terjadi loh seperti yang bilang mereka akan lebih memilih yang ganteng karena mereka punya ambisi atau yakin nanti dia nih yang ikut gua nih. Ternyata kejadiannya sebaliknya. Tanya enggak. Dan terjadi sampai hal-hal yang buruk yang mungkin pernah sampai saya tanya. Jadi bucin. Iya. Apapun dilakuin Iya. demi si ganteng itu nggak hilang. Apapun Intinya pilih yang C aja yang mau aja. ya jelek tapi apa tadi Takut akan Tuhan. takut akan Tuhan lebih baik jelek takut akan Tuhan. Masa Kenapa? sih? Pokoknya Kalau takut akan Tuhan jelek dia punya duit monyet aja didandani jadi ganteng loh. iya benar. Kalau jelek takut akan Tuhan, nggak punya duit.
Nggak mungkin. Anak-anak Tuhan diberkati loh Kyong. Nih, jadi gini loh. Eh. Tuhan itu nggak semiskin itu memberikan pasangan Ember. kita. Pasti. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan kita seperti kayak saya bilang kemarin. Tuhan kita itu banyak stoknya kalau bicara soal jodoh. A, B, C, D, E. Dari sekian puluh orang kita bertemu pasti kita bisa memilih yang terbaik. Saya yakin. Gak mungkin Tuhan hanya kasih pilihan, mau yang mana lu? Yang ganteng tapi hancur-hancuran, yang jelek tapi kaya. Mau yang mana? Gak mungkin kedua ini dapat Ember, pilihan. emang Banyak betul gitu loh, dia kata begitu. Sedih banget hidup lu kayak pilihannya. Sedih banget pilihan hidup kita. Saya Kalau rasa saya kayak gitu dikit saya ngomong Saya sama rasa- Tuhan, saya biarawati aja. karya Tuhan lebih luas dari itu saya pikir. Berarti pokoknya intinya yang paling pertama adalah dari beberapa hal ini yang kita bahas, yang paling pertama adalah intinya harus takut akan Tuhan dulu. Bener lah. Itu menjadi kriteria utama Apa? dalam Wajib. wajib dalam hal apapun. Hal apapun. Iyalah. Wajib. Belajar, pokoknya kita Aduh, harus itu. zaman sekarang cewek-cewek mau apa? Fuckboy gitu yang ngomongnya. Wah. Ya. Nyari-nyari yang kayak begitu. Saya bilang cewek-cewek zaman itu sekarang. cewek-cewek cowok-cowok maunya yang dibohongin fuckboy. terus gitu. Itu apa coba mata mereka sudah ditutupi. Untuk merubah pola pikirnya gimana sih kalau supaya tetap bisa punya Mungkin- pola pikir yang positif Nah, gitu? saya bilang orang-orang yang masih pengen kayak fuckboy itu masih anak-anak. Masih anak-anak. Masih buat main-main, buat seneng-seneng aja. Itu menurut saya sih ya. Tapi kalau dia udah lebih dewasa pemikirannya nggak mungkin. Masa dia seumur hidup mau berdampingan sama fuckboy? Minimal udah 34 tahun dia baru pikir dari Wadah. 25 tahun ke atas lah dulu. Enggak, untuk sebagai salah satu tolak ukur atau sebagai jangkar supaya kita nggak terlalu jauh. Sebetulnya untuk cewek-cewek itu berada di dalam komunitas yang benar dan lempeng itu wajib apa enggak sih itu Kalala? Wajib lah. Kalau sebagai dari sisi Kalala sebagai wanita gitu. Menentukan satu sikap atau menentukan satu pilihan pasti didasari dari pola hidup kita sehari-hari Iya, dong. Pola betul. hidup itu terbentuk Lu dari bergaul sama siapa? Nah, itu seberapa pentingnya sih Kalala hubungan Banget, penting banget komunitas lah. yang benar itu? Iya, kehidupan lu itu ditentukan oleh orang-orang di sekeliling lu. Lu sering setiap hari bergaulnya sama siapa, lama-lama lu akan sama seperti itu. Tapi kalau kita nggak gaul sama yang begitu, kita nggak punya teman, nggak gaul. Teman banyak lah. Berteman boleh, bergaul jangan. Ngerti kan? Asal kenal aja. Berteman, ya nggak mungkin saya suruh saudara musuhan dengan dia. Ya, tapi bergaul itu yang sehari-harinya tuh berkutat bareng sama dia. Itu jangan. Kenapa? Karena pola hidup dia bakal mempengaruhi pola hidup kita. Jangan ngomong, gua kuat, nggak mungkin. Nggak bisa. Namanya kalau setiap hari bergaul sama dia bareng-bareng ngapa-ngapain, pola hidup dia pasti keikut sama kita. Tapi Jadi lebih kalau- baik jangan bergaul, berteman boleh. Tapi kalau nggak temenan sama dia, maksudnya nggak gaul sama dia, saya nggak punya temen nih. Hello. Saya dimusuhin gitu maksudnya. Enggak loh. Siapa yang musuhin Ya. dia? Mungkin iya, yang si gaul-gaul. Emang temen lu dia doang kesian banget. Kan maksudnya sebagai anak muda, saya pengen banget dong gaul. Kan kalau ditanya kan bisa banyak alasan dong. Yuk ke sono ke sini setiap hari. Pinter-pinter dong, makanya disebut tuh bijaksana setiap hari. Kenapa? Bisa kasih alasan apa? Alasan apa? Bukan berarti harus memusuhi dia. Cari, saya bilang makanya gaul tapi positif. Setidaknya carilah komunitas yang benar. Kita pun bisa mempengaruhi dia, arahkan dia ke yang lebih Kenapa baik. harus bergaulnya sama yang nggak benar? Iya. nggak benar tuh asik. Ya, Keren. juga. Rata-rata kalau yang kekinian itu ya rada-rada menyerepet-nyerepet dikit nih di batas-batas. Itu yang saya bilang tanda kutip masih hidup dalam pergaulan yang belum dewasa. Tapi kan minggunya ke gereja lagi. Nah, itu dia. Kalau misalnya Ngeriset gitu. Kalau misalnya ketangkap polisi, Oh iya. Nyaho. kan malu. Ya, Bandel boleh tapi pakai hikmat. dan enak aja minggu kan begitu. riset lagi gitu, hidup kudus. Kata siapa enak Jangan aja. mau mempermainkan Tuhan. Emang Baca tuh Galatia. Emang iya Pak, kebaktian ke gereja seperti penghapus dosa kayak tipek gitu ya dari Senin sampai Sabtu Itu terus bikin sampai lagi nanti. minggunya di tipek semuanya. Enak aja kalau begitu mah caranya mau orang mau begitu aja. Iya. Nggak bisa kan, kalau hidup itu kan harus balance antara kita ibadah itu kan Antara bukan baca hanya di sama gereja. baca. Ibadah itu bukan hanya di gereja loh, tapi ibadah juga ketika kita hidup dalam rumah, dalam keseharian kita tunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Dengan apa? Dengan menjaga kehidupan kita, supaya kita jangan berbuat dosa, supaya kita tidak sama seperti dunia. Itu kan ibadah yang sejati kata firman Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Betul. Oke, untuk teman-teman misalnya di sana untuk mungkin kali ini kita khususkan untuk para wanita yang sedang dalam posisi galau, sementara gue sudah habis, gue udah rusak.
Ada nggak sih ayat penguatnya untuk hal itu, bahwa dia itu sebetulnya masih berharga buat Tuhan gitu, bahwa dia itu sebetulnya masih layak dan nggak seburuk yang dia pikirkan gitu. Mungkin kan sekarang gue mau maju nih nggak bisa nih, karena gue ngerasa aduh gue udah habis nih, ibaratnya yang tadi kayak ngomong, gue udah second nih, siapa lagi yang mau sama gue? Nggak usah, langsung nyanyi aja. Hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau turut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi dia. Ingat, Tuhan datang buat orang berdosa, buat orang yang udah ngerasa dia habis-habisan, buat orang yang ngerasa dia bahwa dia udah buruk. Tuhan datang. Yesaya 43 ayat 4 baca. Yesaya 43 ayat 4. oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, Ya. maka aku akan memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Ya, jadi kita itu semuanya itu berharga di mata Tuhan. Baik yang wanita, baik yang pria. Semuanya itu berharga. Kenapa kita mulia? Kenapa mulia? Karena kita ciptaan yang sempurna dari semua ciptaan. Berharga. Ya, kenapa berharga? Karena kita serupa dan segambar dengan Allah. Allah, betul. Kita ini mulia loh. Kita produknya Tuhan. Tuhan yang mendesain langsung. Karena kita serupa dengan segambar, makanya kita berharga. Jadi tidak ada yang tidak berharga dalam hidup ini. Baik wanita, baik serusak apapun, Tuhan bisa pulihkan. Gitu. Dan saya percaya, mungkin kondisimu karena wah saya udah nggak layak, ya kan, saya sudah najis gitu kan, saya udah jorok, saya udah Kotor banget. dan kotor. Kotor. Tetapi saya percaya Tuhan, Kita ini mulia. iya, kita mulia, Tuhan akan bisa memulihkan kembali. Mungkin maaf kata ya, mungkin kita pernah rusak, kita pernah hancur, tetapi Tuhan bisa pertemukan dengan orang yang bisa menerima kita apa adanya, itu ada. Saya percaya tidak selalu kita dipandang hina orang yang rusak gitu. Dan contohnya kayak saya lah gitu. Kalau dibandingkan saya dengan nama istri saya, kalau dibandingkan dia mah ibaratnya masih orisinil gitu, belum pernah pacaran, ketemu saya pun juga masih ini. Dibandingkan saya dulu rusak hancur-hancuran, seorang pesakitan, seorang makan narkoba apa, hidupnya hancur-hancuran, udah bebas segala macam. Dan yang kata kalau bicara barang bekas, udah barang bekas gitu. Tetapi karena saya percaya bahwa apa yang kita sudah baca firman Tuhan ini pun salah satu ayat yang menguatkan saya bahwa saya berharga, mulia, maka saya percaya bahwa keadaan saya itu sudah, walaupun rusak, saya percaya Tuhan sudah pulihkan gitu. Dan saya percaya bahwa Tuhan mempertemukan saya orang yang tepat. Yang pasti gitu, tidak ada namanya barang rongsokan di hadapan Tuhan. Sekalipun dia rusak, pasti pulih. Ingat ya, Duit seperti duit dia, saya kasih gambar, seperti uang. Uang sekalipun kita benjak-benjak, kita injak-injak, itu udah rusak. Tetapi ketika dikasih mau gak? Mau, berharga. Tetap harganya segitu. Karena harganya berkurang. segitu, nggak berkurang. Nah kita di mata Tuhan seperti itu. Mungkin ini namanya cinta itu buta ya. Sejak dahulu begitulah cinta. Nah itulah hidup kita Ya, itu, juga. hidup kita itu di mata Tuhan itu kita ini berharga. Serusak apapun, saya percaya pasti ya ketika Tuhan pulihkan kembali, duit itu dibersihin lagi, bagaimana aku jadi berharga. Pasti orang akan terima. Biar pastilah Tuhan punya banyak macam cara untuk mempertemukan para wanita-wanita ini yang merasa dirinya udah rusak, nggak mungkin lah ada cowok. Nggak, jangan putus asa, masih ada jalan. Saya percaya Tuhan nggak pernah kehabisan cara untuk memberkati, untuk memulihkan, untuk mempertemukan ya orang-orang seperti itu dengan pasangannya bersama. Itu aja. Lalu yang Oke, berarti intinya untuk semua untuk semua teman-teman kita dimanapun Anda berada di luar sana yang mungkin sedang dalam kondisi yang seperti tadi kita bicarain, serusak apapun, separah apapun kondisi kalian, ingat yang satu hal yang pasti, kita semua berharga di mata Tuhan. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya. Salam dari kita, ngotak, Tuhan berkatin. God bless. Dadah.